Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini kita akan dikuatkan dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema murni harus teruji. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada orang yang susah kalau melihat orang itu dia senang, tetapi senang jika melihat orang lain itu susah. Sikap ini seringkali kita sebut dengan orang yang sirik, orang yang iri hati, dan hatinya tidak bersih di hadapan Allah. Hati yang murni adalah hati yang sudah teruji. Tuhan selalu memberikan ruang untuk membentuk dan memurnikan hati kita. Kemurnian hati ini menjadi sebuah proses yang melekat kepada kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Karena kemurnian hati adalah proses menjadi serupa dengan Kristus. Firman Tuhan seringkali membahas pentingnya sikap hati atau kemurahan hati, bukan saja apa yang terlihat secara fisik. Di dalam sebuah situasi dalam kehidupan kita harus sadari bahwa manusia tidak akan pernah tahu sikap hatinya yang sebenarnya sebelum teruji dalam situasi yang negatif dalam kehidupannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang ada dalam hati kita ketika kita ditempatkan pada sebuah situasi, ketika kita direndahkan, kita dihianati, kita dilukai, terdesak, tidak diperhitungkan, dan di saat itulah kita melihat diri kita sendiri. Bagaimana sikap hati kita dalam meresponi sebuah masalah? Inilah yang menentukan kedewasaan dan kemurnian hati kita. Karena itulah jangan kita terburu-buru untuk kita menghakimi orang lain, dan mari kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kita dimurnikan, dan Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita atau kejadian yang menimpa itu karena Tuhan Yesus terus membangun dan memproses kehidupan kita untuk terus dimurnikan. Dalam Amsal pasalnya yang ke-16 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Amsal di atas ini memberikan hikmat bagi kita semua bahwa Tuhan itu menguji hati. Ketika Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah Tuhan selalu memiliki rencana. Tuhan menguji hati adalah itu merupakan situasi yang terjadi, dan orang-orang di sekitar kita akan mengukur sikap hati dan kemurnian hati kita yang sebenarnya. Mari kita melihat kehidupan Saul dan Daud. Ketika Tuhan memurnikan hati, ada respon yang berbeda, saudara. Respon Saul terhadap ketaatan di tengah kedesakan karena serangan orang Filistin yang dicatat dalam 1 Samuel 13 membuat Saul itu tertolak oleh Tuhan karena dia tidak dengar-dengaran dengan perintah Tuhan dan kebenaran. Tindakan Saul untuk mempersembahkan persembahan bakaran yang seharusnya tugas seorang imam dihadapkan Tuhan bukan hanya kesalahan prosedur pembakaran korban, tetapi sikap hati Saul yang tidak taat kepada Allah dan tidak percaya penyertaan Tuhan. Nah, bahkan pada akhirnya hati Saul ini dipenuhi dengan kebencian kepada Daud karena kesombongan dan iri hatinya, dan karena penyertaan Tuhan dalam kehidupannya Daud. Singkat cerita begini, ketika Daud ada dalam pelarian karena dikejar oleh Saul yang dibenci, yang membenci dia, dalam 1 Samuel 24, Daud mendapatkan kesempatan untuk membunuh Saul, namun Daud mengambil sikap hati dan respon yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Daud ini dia tetap memiliki integritas yang benar terhadap firman Allah. Namun Alkitab dengan jujur juga menceritakan kegagalan Daud. Kisah pembunuhan Uria dan perzinahan dengan Batsheba terjadi bukan pada saat Daud itu dalam keadaan kesulitan, namun Daud dalam keadaan penuh dengan kelimpahan, dalam berkat dan kejayaan. Ketika menghadapi segala keadaan, ketika dia diberkati adalah dalam penderitaan, mari kita mengingat, melihat respon hati dan pikiran kita. Inilah perjuangan kehidupan kita, karena emas yang baik adalah emas yang dimurnikan,
batu yang penuh dengan kotoran. Tuhan mau kita dimurnikan, karena pemurnian di dalam kehidupan kita tidak hanya sekali terjadi, tetapi Tuhan akan terus-menerus memurnikan kehidupan kita. Karena itu kita perlu terbuka dalam setiap tuntunan dan dorongan Roh Kudus setiap waktu, agar apa? Kehidupan kita semakin murni dan selaras dengan firman Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kita hikmat untuk menilai segala keadaan yang ada, dan Roh Kudus akan menuntun kita untuk memberikan respon dan sikap hati yang benar dalam segala situasi keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita yang telah dibasuh dengan air yang murni. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika ada hal negatif terjadi dalam kehidupan kita, jangan jadikan hal tersebut untuk menjatuhkan kita, tetapi sebaliknya jadikan itu kesempatan untuk kita bertumbuh dan semakin dimurnikan. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan firman Tuhan ini sebagai rema yang kuat. Roh Kudus memampukan kita untuk tetap setia menjalani kehidupan ini dengan campur tangan Tuhan. Iman kita terus berpengharapan kepada Kristus, sehingga hari demi hari kita semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.